Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam bagi peserta kuliah Embedded System. Pada video kali ini, saya Grafika Jati akan melanjutkan pembahasan dari materi-materi sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang I2C atau Inter-Integrated Circuit. Jadi I2C ini merupakan suatu protokol standar sistem komunikasi data serial. Nah, protokol ini mengatur pengiriman data dengan cara dikirimkan secara serial melalui sebuah jalur data dua arah, yaitu sinyal data, SDA, dan juga sinyal clock. Nah, pengiriman data dengan cara ini dikirimkan secara serial melalui sebuah jalur data dua arah tadi saya sudah sampaikan, dan juga SL. Jadi di sini bedanya sebenarnya jalur datanya itu cuma satu, jadi jalur SL saja. Sedangkan satu jalur SCR itu sebagai sinyal clock untuk menyamakan waktu antara dua device. Kalau kita rangkum bahwa fitur I2C ini ada 3. Yang pertama hanya melibatkan 2 kabel, yaitu serial data line dan juga serial clock. Kemudian setiap IC yang terhubung dengan I2C memiliki alamat yang unik dan dapat diakses melalui perangkat lunak dengan protokol master slave. Selain itu, IC mampu mengakomodasi multi-master. Jadi di sini master slave itu akan memiliki alamat. Nah, alamat ini bisa kita akses masing-masing. Jadi di sini pada kasus misalnya kita memiliki satu master dan juga banyak slave, nanti master ini akan dapat mengirimkan data spesifik ke slave tertentu berdasarkan alamat milik oleh slave tersebut. Jadi misalnya ada 1, 2, 3 ya. Jika master hanya ingin ke slave 1 berarti akan ke slave 1 saja, slave 2 saja, slave 3 saja. Kemudian I2C ini merupakan serial bus dengan orientasi data 8 bit dan komunikasi dua arah dengan kecepatan transfer data sampai dengan 100 kbps mode standar dan dapat mencapai 3 mbps pada mode kecepatan tinggi. Nah, ini kita kalau melihat jalur koneksinya, misalnya kita ada satu master, kemudian hanya dengan 2 kabel kita dapat mengakses slave 1, slave 2, slave 3 dengan nanti kita tinggal pilih. Nanti kita dengan jalur SDA ini bisa kita kirimkan hanya ke slave 1, bisa ke slave 2, slave 3 dengan apa? Dengan alamat yang spesifik tadi yang dimiliki oleh setiap device. Oke, yang terakhir adalah SPI atau Serial Peripheral Interface. Jadi SPI ini adalah sebuah protokol komunikasi data serial tentunya, yang didefinisikan sebagai jalur eksternal dari microcontroller dan digunakan untuk koneksi peripheral microcontroller dengan 4 kabel. Nah, di sini bedanya kita menggunakan 4 kabel ya. Jadi terdapat 4 buah baris sinyal pada SPI. Yang pertama adalah sinyal clock, dikirim dari master kepada semua slave yang ada tempat semua sinyal SPI sinkron ke sinyal clock. Jadi intinya sinyal clock ini satu sinyal yang dikirim dari master ke semua slave. Kemudian ada select slave. Nah, ini bedanya dengan I2C tadi. I2C menggunakan address untuk memilih slave. Kalau di sini kita menggunakan select slave. Jadi menggunakan satu sinyal yang kita kirimkan atau kita sinyal ini memiliki data, nanti data ini yang akan nilainya untuk memilih slave misalnya. Misalnya kita mau mengirim misalnya sinyal 1 untuk slave 1, sinyal 2 untuk slave 2, sinyal 3 untuk slave 3, dan lain sebagainya. Nah, untuk jalur data antara master dan slave, kita mengenal adanya MOSI dan MISO. Jadi MOSI ini merupakan master out, slave in. Jadi dari singkatannya kita bisa tahu bahwa ini merupakan jalur data dari master ke slave, itu menggunakan MOSI.
kemudian sebaliknya jalur data dari slave ke master menggunakan MISO, master in, slave out. Nah, ini topologinya, jalur koneksinya kira-kira seperti ini. Misalnya kita satu master dan satu slave, berarti nanti sinyal clock akan dihubungkan dengan sinyal clock di slave, kemudian MOSI kita hubungkan dengan MOSI, kemudian MISO dan juga slave select SS kita hubungkan. Ini kalau satu. Sedangkan kalau banyak bagaimana? Nah, kalau banyak sinyal clock-nya ke semua dari master, kemudian MOSI-nya itu ke semua, MISO-nya juga dari beberapa slave. Nah, sedangkan ini sinyal select-nya ada beberapa sinyal nih. Misalnya SSI 1 berarti dia akan ke select slave 1, SS2 berarti select 2, kemudian SS3 itu akan ke select slave 3. Jadi nanti sinyal mana yang aktif, sinyal select mana yang aktif itu yang akan menselect slave mana yang akan dikirimkan atau mengirimkan data kepada master. Oke, sampai situ dulu. Kita akan coba nanti membahas contoh penerangan dari komunikasi ini pada perangkat embedded system dan IoT yang kita kembangkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.